wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Deni Prasetya, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung gelombang 4 angkatan 9 dan kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Smart ASN, yaitu resume modul Latsar CPNS, dan saat ini sudah memasuki agenda 3. Yang pertama adalah literasi digital. Terdapat berbagai macam masalah atau isu yang timbul pada era saat ini. Antara lain adalah penyebaran konten negatif, konten berbau hoaks, ujaran kebencian atau hate speech, perundungan atau cyberbullying, dan ragam praktek penipuan, serta radikalisme. Tantangan-tantangan tersebut harus diimbangi dengan literasi digital yang mumpuni. Digital didefinisikan sebagai analisis praktik sosial yang mengidentifikasikan poin-poin penting untuk pembelajaran yang efektif. Literasi digital juga berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Potensi literasi digital dapat dinilai dari 4 pilar literasi digital, antara lain digital etik atau etis dalam mengakses media digital. Yang kedua adalah digital culture atau disebut budaya untuk menggunakan digital. Yang ketiga adalah digital safety, yaitu adalah menggunakan media digital dengan aman. Dan yang terakhir adalah digital skill atau kecakapan menggunakan media digital. Pembahasan pertama adalah mengenai digital etik. Diartikan sebagai kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Urgensi penerapan etika bermedia digital. Yang pertama adalah adanya penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah adanya perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Yang ketiga adalah situasi pandemi COVID yang terjadi tahun-tahun belakangan ini yang menyebabkan intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Kedua adalah digital culture. Digital culture diartikan sebagai wujud kewarganegaraan digital dalam konteks keindonesiaan berada pada domain kolektif formal, di mana kompetensi digital individu difungsikan agar mampu berperan sebagai warga negara dalam batas-batas formal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam ruang negara. Konsep dasar nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ada beberapa implikasi yang menggambarkan ketidakadaan nilai dasar Pancasila dalam Bhinneka Tunggal Ika dalam digital culture. Yang pertama adalah tidak mampunya memahami batasan kebebasan berekspresi dengan perundungan cyber atau cyberbullying, ujaran kebencian, pencemaran nama baik atau provokasi yang mengarah pada segregasi sosial atau perpecahan di ruang digital. Yang kedua adalah tidak mampunya membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital. Dan yang terakhir adalah adanya ketidakmampuan membedakan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Yang ketiga adalah digital safety. Ini adalah sebagai panduan bagi individu agar dapat menjaga keselamatan dirinya berada pada domain single, formal, karena sudah menyentuh instrumen-instrumen hukum positif. Kompetensi keamanan digital. Ada 5 indikator atau kompetensi yang perlu ditingkatkan dalam membangun kompetensi keamanan digital. Yang pertama adalah pengamanan perangkat digital. Yang kedua adalah pengamanan identitas digital. Yang ketiga adalah wajibnya mewaspadai penipuan digital. Keempat, memahami rekam jejak digital. Dan yang terakhir adalah memahami keamanan digital bagi anak. Yang keempat adalah digital skills, yaitu adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak (TIK) serta sistem online digital dalam kehidupan sehari-hari. Dasar-dasar adanya digital skill. Yang pertama adalah pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital.
Yang kedua adalah pengetahuan dasar mengoperasikan piranti lunak atau software serta aplikasi. Kemudian ada yang dasar kedua, yaitu pengetahuan dasar tentang mesin telusur atau search engine dalam mencari informasi dan data, khususnya dalam memasukkan kata kunci atau memilih berita yang benar. Dasar yang ketiga adalah pengetahuan dasar tentang berbagai aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti setting. Dan yang terakhir adalah pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Karakter ASN. Terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN. Antara lain adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Kedelapan karakteristik inilah yang apabila digabungkan akan memunculkan Smart ASN. Sekian pembahasan singkat saya mengenai modul Smart ASN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.